Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami di Catatan Inspirasi dan Motivasi Hidup. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kurang satu apapun. Salam sehat, bahagia, dan berkah selalu. Ingat pesan dari kami, jangan lupa bersabar, jangan lupa bersyukur, ikhlas, dan tawakal dalam menjalani hidup. Baiklah sahabat sekalian, di pagi Jumat yang barokah ini kami akan coba membagikan mengenai rezeki sudah ditakar tak akan tertukar. Sebelumnya, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan klik like, share, komen, dan subscribe channel kami di Catatan Inspirasi dan Motivasi Hidup agar kita dapat berbagi dan dapat memberikan suatu inspirasi dalam hidup yang terbaru. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda bisa menyaksikan atau bisa menyimak video terbaru dari kami. Rezeki sudah ditakar dan gak akan tertukar. Adakah di antara kita yang terlalu memikirkan besok apa yang akan kita makan, sehingga melupakan yang menjadi kewajiban ibadah kepada Allah? Jika itu yang terjadi, maka cobalah lihat bagaimana seekor burung yang ketika paginya keluar dalam perut kosong dan ketika sore kembali dalam keadaan perut kenyang. Hal ini sesuai sabda Nabi dari Umar radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari." Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa pentingnya sifat tawakal. Dengan sifat tawakal akan selalu ada ketenangan dalam hidup kita dan terhindar dari rasa cemas. Dan sifat tawakal juga merupakan bukti keimanan kita bahwa rezeki yang kita terima merupakan atas izin Allah dan menjauhkan sifat takabur dalam diri kita. Dalam hadis di atas, kita juga belajar bahwa Allah akan menyuruh kita untuk ikhtiar dengan bekerja semaksimal mungkin dengan kiasan, keluar di pagi hari, dan dilanjutkan dengan doa dan tawakal dengan menyerahkan hasilnya sama Allah. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya bil akhirah illa mata'. Artinya, Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Dari hadis di atas, kita juga belajar dari burung bahwa Allah akan memberikan kita rezeki sesuai kebutuhan kita dan bukan keinginan kita, di mana kenyang merupakan kebutuhan seekor burung pada hari itu. Tidak sedikit manusia yang hari-harinya dipenuhi oleh rasa khawatir terhadap rezeki, takut tidak bisa memenuhi kebutuhannya.
Terus bagaimana agar hidup kita agar tenang perihal rezeki? Bagaimana agar hidup kita akan tenang perihal rezeki? Selalu berkeyakinan bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Hal tersebut sesuai firman Allah yang termaktub di dalam surat Al-Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kulla fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melatah pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Kesimpulannya, setiap kita sudah punya wadah rezeki masing-masing yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Terus, jika rezeki kita sudah ditakar, apakah sebaiknya kita hanya diam saja dan menunggu hujan emas dari langit? Walaupun secara tersurat Allah menjanjikan rezeki kita sudah tertakar, tapi di dalam Al-Quran, Allah tidak sekalipun menyuruh kita untuk diam dan tanpa melakukan apapun. Tapi, dalam banyak ayat, Allah selalu menyuruh hambanya untuk bekerja dan berikhtiar dalam menyambut rezeki yang sudah disediakan olehnya. Salah satu ayat yang berisi perintah untuk bekerja dan berikhtiar terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun wasturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabba'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dengan adanya keyakinan bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya, kita akan terhindar dari rasa iri melihat rezeki orang lain dan senantiasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Sungguh, rezeki setiap kita tidak ada yang tertukar. Iri terhadap rezeki orang lain hanya akan menyebabkan kufur nikmat yang berakibat pada azab Allah yang bisa berupa musibah di dunia ataupun azab di akhirat kelak. Jangan takut dan cemas karena urusan rezeki. Fokuslah kepada ikhtiar maksimal yang diiringi dengan tujuan mendapatkan ridhonya. Dengan begitu, insya Allah akan mencukupkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Dan yang harus kita garis bawahi adalah bahwa rezeki tidak hanya berupa uang. Rezeki juga bisa berupa badan yang sehat, keluarga yang baik, anak yang soleh dan soleha, lingkungan yang baik, dan teman-teman yang baik, serta hal-hal baik lainnya. Mari kita ikhtiar yang maksimal, baik dan benar. Berdoa yang kuat serta tawakal, dan jangan lupa bersedekah. Dan akhirnya, serahkan ke Allah hasilnya. Baik sahabat catatan inspirasi dan motivasi hidup, itulah penjelasan singkat mengenai rezeki yang tidak tertukar atau rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Semoga kita dapat berikhtiar lebih baik, bertawakal dalam menjalani ikhtiar tersebut, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan lupa dukung selalu channel kami di catatan inspirasi dan motivasi hidup, dan follow juga Instagram kami di catatan inspirasi motivasi. Semoga ada manfaatnya. Yang benar selalu datang dari Allah, dan yang salah selalu datang dari manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.